Dan selanjutnya adalah motor induksi. Ya, ini adalah bagian-bagian motor induksi. Ada terminator, stator, ada pelitan stator, ada bearing, ada poros, ada cincin hubung, ada rotor, dan kipas rotor. Motor induksi. Motor induksi merupakan salah satu mesin asinkronus karena mesin ini beroperasi pada kecepatan di bawah kecepatan sinkron. Motor induksi selalu berputar di bawah kecepatan sinkron karena medan magnet yang terbangkitkan pada stator akan menghasilkan flux pada rotor, sehingga rotor tersebut dapat berputar. Namun flux yang terbangkitkan pada rotor mengalami lagging dibandingkan flux yang terbangkitkan pada stator, sehingga kecepatan rotor tidak akan secepat keputaran putaran medan magnet. Berdasarkan suplai input yang digunakan, terdapat dua jenis motor induksi, yaitu motor induksi satu fasa dan motor induksi tiga fasa. Yang membedakan dari kedua motor induksi ini ialah motor induksi satu fasa itu tidak dapat berputar tanpa bantuan putaran dari luar pada awal motor digunakan. Sedangkan motor induksi tiga fasa dapat berputar sendiri tanpa bantuan gaya dari luar. Untuk harga pasaran, motor induksi ini berkisar 1 juta ke atas dan dapat dibeli di marketplace atau online shop. Baik, selanjutnya dalam prinsip kerja motor induksi satu fasa. Misalkan kita memiliki sebuah motor induksi satu fasa, motor ini tuh disuplai oleh sebuah sumber AC satu fasa. Ketika sumber AC diberikan kepada stator winding dari motor, maka arus dapat mengalir pada stator winding. Flux yang dihasilkan oleh sumber AC pada stator winding tersebut disebut sebagai flux utama. Karena munculnya flux utama ini, maka flux medan magnet dapat dihasilkan oleh stator. Misalkan lagi rotor dari motor tersebut sudah diputar sedikit. Karena rotor berputar, maka dapat dikatakan bahwa konduktor pada rotor akan melewati stator winding. Karena konduktor pada rotor bergerak relatif terhadap flux pada stator winding, akibatnya muncul tegangan GGL, gaya gerak listrik, pada konduktor rotor sesuai dengan hukum Faraday. Karena motor terhubung dengan beban, maka arus dapat mengalir pada kumparan rotor akibat adanya tegangan GGL pada rotor dan terhubungnya rotor dengan beban. Arus yang mengalir pada rotor ini disebut arus rotor. Arus rotor ini juga menghasilkan flux yang dinamakan flux rotor. Interaksi antara kedua flux inilah menyebabkan rotor di dalam motor dapat berputar sedikit. Pada kondisi awal diasumsikan rotor sudah diberi gaya luar untuk menggerakkan konduktor pada rotor. Karena jika tidak, maka rotor akan tetap diam terhadap flux pada kumparan stator sehingga tidak terjadi tegangan GGL pada kumparan rotor sesuai dengan hukum Faraday. Kemudian masing-masing flux arus menghasilkan flux yang mengaruhi rotor. Bagaimana flux tersebut mengaruhi kecepatan putaran rotor akan dibahas pada ini. Arus stator akan menghasilkan flux utama, sedangkan arus pada rotor menghasilkan flux pada rotor. Masing-masing flux ini akan mengaruhi arah putaran rotor. Hanya saja arah keduanya berlawanan. Sesuai hukum Lorentz, apabila kita memiliki sebuah kabel yang dialiri arus dan terdapat flux magnetik di sekitar kabel tersebut, maka akan terjadi gaya pada kabel tersebut. Karena besarnya flux pada stator dan rotor relatif sama, maka gaya yang dihasilkan juga sama. Namun, karena arah gaya yang berbeda mengakibatkan rotor tidak berputar. Akibat kedua gaya tersebut saling menghilangkan. Hal ini juga mengakibatkan motor induksi perlu diputar sedikit agar salah satu daya dapat dihasilkan oleh flux yang lebih besar daripada yang lain, sehingga rotor dapat berputar. Ya, ini sedikit gambar. Yang pertama di bagian kiri adalah konstruksi dari motor induksi satu fasa. Kemudian di sebelah kanannya ada dampak adanya arus pada stator. Terus yang selanjutnya adalah putaran pada rotor akibat flux. Kemudian yang bawah kiri, saat rotor tidak berputar, total gayanya akibat masing-masing flux ialah 0.
Kemudian yang sebelahnya, saat rotor sudah berputar sedikit, total gaya akan memiliki perbedaan sehingga terjadi putaran. Jadi intinya adalah ketika rotor sudah berputar walaupun sedikit, akan terjadi putaran dan akan mengakibatkan gaya. Selanjutnya adalah prinsip kerja motor induksi 3 fasa. Yang pertama tadi adalah 1 fasa, kemudian yang sekarang adalah yang 3 fasa. Motor induksi 3 fasa, prinsip kerjanya adalah misal kita memiliki sumber AC 3 fasa yang terhubung dengan stator pada motor. Karena stator terhubung dengan sumber AC, maka arus dapat masuk melalui stator melalui kumparan stator. Sekarang kita hanya melihat satu kumparan stator saja. Sesuai hukum Faraday bahwa apabila terdapat arus yang mengalir pada suatu kabel, maka arus itu dapat menghasilkan flux magnet pada kabel tersebut. Di mana arahnya akan mengikuti kaidah tangan kanan. Terus setiap fase dalam kumparan stator akan mengalami hal yang sama karena setiap fase dialiri oleh arus. Namun besarnya flux yang dihasilkan tidak sama setiap waktu. Hal ini disebabkan besarnya arus yang berbeda-beda pada tiap fase di tiap waktunya. Hal ini juga mengakibatkan flux yang dibangkitkan lebih cenderung pada fase mana yang mengalami kondisi arus paling tinggi. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa medan magnet yang dibangkitkan juga ikut berputar seiring waktu. Kecepatan putaran medan magnet ini disebut kecepatan sinkron. Sekarang ditinjau kasus rotor sudah dipasang dan kumparan stator sudah dialiri arus. Akibat adanya flux pada kumparan stator, maka arus akan terinduksi pada rotor. Akibat munculnya arus pada rotor dan adanya medan magnet pada stator, maka rotor akan berputar mengikuti hukum Lorentz. Yang menarik di sini ialah kecepatan putaran rotor tidak akan pernah mencapai kecepatan sinkron atau lebih. Karena apabila kecepatan sinkron dan rotor sama, maka tidak ada arus yang terinduksi pada rotor, sehingga tidak ada gaya yang terjadi pada rotor sesuai dengan hukum Lorentz. Akibat tidak adanya gaya pada rotor, maka rotor jadi melambat. Akibat gaya-gaya kecil, seperti gaya gesek dengan sumbu rotor atau pengaruh udara. Namun saat rotor melambat, kecepatan sinkron dan kecepatan rotor jadi beda. Akibatnya pada rotor akan terinduksi arus sehingga mendapatkan gaya berdasarkan hukum Lorentz. Dari gaya itulah motor dapat menambah kecepatan kembali. Fenomena perbedaan kecepatan ini dikenal dengan slip. Ya, seperti ini pada gambar kiri adalah arus pada kabel menghasilkan flux. Kemudian di sebelah kanan yang ada 3 gambar itu berputarnya medan magnet akibat arus 3 fasa pada rangkaian. Kemudian yang bawah kiri itu ada gaya timbul akibat dari hukum Lorentz. Terus yang sebelah kanannya ada gaya akibat flux pada stator dan rotor. Baik, yang selanjutnya adalah masuk soal kedua. Diketahui ini adalah ada kutubnya 6 fase 3. Jadi ini adalah motor induksi fase 3. Yang dicari adalah mencari arus stator, kemudian torsi, power input, dan energi mekanik yang keluar serta efisiensi. Kita ada di rumus ini, ini arah stator awal, yakni I sama dengan IM plus I kuadrat sama dengan negatif J 7,45 ditambah kurung 16,04 kurung dikalikan 2,54. 16,04 min C 10 sama dengan 18 kali 10 sudut negatif 31,9 derajat ampere. Jadi untuk arus statornya adalah 18,90 ampere kemudian dengan sudut cos 31,9 derajat. Lalu masuk selanjutnya adalah ada ZPR
yakni rumusnya adalah 100 dikalikan akar 3 di per 35 sama dengan 2,47 ohm RPR 4000 dikalikan dikali 3 di per 35 kuadrat sama dengan 1,09 ohm XPR, yakni adalah hasil akar dari ZPR dikuadratkan dikurangi RBR dikuadratkan sama dengan 2,22 ohm. Ini ada torsi yang kedua setelah di pengerjaan, yakni torsi yang kedua adalah 9640 di bar 104,72 kurung 1 min 0,04 sama dengan 96 Nm. Untuk mechanical power outputnya adalah 10,25 dikurangi 0,607 sama dengan 9,64. Dengan power outputnya adalah akar 3 dikalikan 400 dikalikan 18,9 dikalikan 0,85, yakni sama dengan 11,13 kW. Jadi ada seperti 3 pengerjaan gitu dari masing-masing torsi, karena di sini juga diterangkan bahwa ada 2 kemungkinan gitu. Terus yang selanjutnya adalah mencari mechanical power output, yakni rumusnya adalah 3 dikalikan 16,24 dikuadratkan dikalikan 12,96, yakni sama dengan 10,25 kW untuk yang gross, kemudian yang net yakni 10,25 kW dikurangi dengan 0,607 atau rotasi tadi, ditemukan bahwa mechanical power outputnya atau energi mekanik yang keluar ini 9,64 kW. Selanjutnya adalah untuk efisiensinya, karena tadi disuruh efisiensi, yakni 9,64 yang berasal dari torsi yang kedua ini, terus di bar 11,13 dikalikan oleh 100% didapat efisiensinya adalah 86,61%.